Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas 2 kami, yaitu Project Based Learning yang berjudul Simulasi Direct Sequence Spread Spectrum atau disingkat DSS pada modulasi binary passive keying atau BPSK. Yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Firmansyah Lubis, lalu teman saya Ridi Setiawan, lalu Laura Misal Simarmata, kemudian Hamimah Bursinuraya, kemudian Ica Aisyah Apriliana, dan terakhir Fatih Fajar Silaban. Hormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Analog Bapak Muhammad Rejakar Aji STM PhD. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pada bagian pendahuluan ini kami akan menjelaskan latar belakang dan penelitian yang kami lakukan. Dalam transmisi data, berbagai teknik diterapkan untuk memastikan kualitas sinyal dan melindungi informasi dari gangguan. Salah satu metode efektif adalah spread spectrum, yang menggunakan kode khusus untuk memperluas sinyal ke rentang frekuensi yang lebih besar dari kebutuhan minimum. Pendekatan ini membantu mengurangi gangguan eksternal seperti pemblokiran dan meningkatkan ketahanan terhadap interferensi. Seiring kemajuan teknologi, pengembangan metode transmisi data yang berkelanjutan sangat penting untuk menjamin keamanan dan kendala komunikasi. Spread spectrum menjadi solusi yang efektif untuk mengamankan dan menstabilkan sinyal dalam berbagai skenario komunikasi modern. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi penelitian yang diterapkan melibatkan perancangan dan pengujian sistem DSS berbasis modulasi BPSK menggunakan perangkat lunak MATLAB. Data input berupa bit informasi, kode PN, dan nilai SNR diatur sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya SNR sebesar 20 dB. Selanjutnya, proses spread dilakukan dengan mengalihkan data biner dengan kode PN. Kemudian, sinyal dimodulasi menggunakan teknik BPSK dan diperlakukan melalui kanal AWGM. Setelah melewati proses transmisi, sinyal demodulasi dan diproses kembali dengan kode PN untuk memperoleh sinyal asli, memungkinkan analisis kinerja sistem, terutama terhadap tingkat kesalahan bit atau BER pada berbagai tingkat SNR. Selanjutnya kita beralih ke gambar, di mana ini ada 2 gambar, yaitu gambar kurva BER, PS, SNR pada D-SSS BPSK dengan variasi penelitian. Yang dimana gambar 1 dan 2 ini menjadikan kurva untuk sistem DSR BPSK. Juga misalnya gambarnya tadi. Oke, pada kurva ini adalah indikator kinerja utama, yang dimana terdapat sumbu horizontal berupa kualitas sinyalnya dan sumbu vertikal Y merupakan tingkat kesalahan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana variasi kinerja kode PN mempengaruhi kendalian sistem tersebut. Secara spesifiknya, grafik-grafik ini menunjukkan bahwa seiring peningkatan SNR dan BER akan menurunkan sistem bekerja dengan lebih baik. Dengan membandingkan beberapa kurva, peneliti dapat menentukan panjang kode PN yang optimal yang memberikan BER terendah pada tingkat SNR tertentu, berarti sistem lebih tahan terhadap gangguan AWGM. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil simulasi dari kode modifikasi menunjukkan sinyal spreading yang dimana memiliki bandwidth sempit dan transmisi yang lebih panjang serta kompleks karena jumlah bit dan panjang PN sequence yang lebih besar. Pada jurnal asli,
bentuk sinyal masih sederhana dengan jumlah bit sedikit sehingga hanya menggambarkan konsep dasar komunikasi. Sementara itu, pada hasil modifikasi, pengaruh noise AWGN lebih tampak pada sinyal terima sehingga proses despreading dan demodulasi menjadi lebih realistis. Versi modifikasi juga menambahkan analisis performa berupa grafik BER dan terhadap SNR yang menunjukkan penurunan BER seiring peningkatan SNR sesuai teori DSSS BPSK. Dengan demikian, hasil modifikasi tidak hanya menampilkan proses transmisi, tetapi juga memberikan gambaran performa sistem secara menyeluruh. Di sini ada kesimpulan dari penelitian kami yang bahwa pembaruan kode simulasi DSS dan BPSK yang dikembangkan dari jurnal berhasil meningkatkan fleksibilitas dan ketelitian analisis sistem komunikasi digital. Jika pada jurnal asli simulasi hanya berfokus pada visualisasi proses reading dan transmisi dengan jumlah bit serta parameter tetap, maka pada versi modifikasi telah menambahkan kemampuan mengatur panjang PN sequence, jumlah bit yang lebih besar, serta variasi SNR. Hasil simulasi juga mencakup kurva bertahap SNR, sehingga kinerja sistem dapat dievaluasi secara kuantitatif. Pembaruan ini menghasilkan keluaran sinyal yang lebih realistis, stabil, dan responsatif terhadap kondisi komunikasi nyata, serta dapat dijadikan dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang sistem komunikasi digital. Dan berikut ada beberapa referensi yang kami gunakan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.